Hai guys. Nah, pada pagi hari ini kita melewati kembali daerah Pulau Balang atau jembatan Pulau Balang karena ini sudah memasuki arus balik libur lebaran. Jadi yang dibuka yaitu arah dari Penajam Pasir Utara atau IKN menuju Balikpapan. Nah, ini adalah pemandangan di sekitar jembatan Pulau Balang. Konstruksinya masih tetap berlanjut ya guys. Di sini ada jembatan 2 jalur. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman, kren-krennya masih berdiri teman-teman. Jadi menandakan bahwasannya jembatan ini memang mengalami progres yang signifikan, tidak berhenti atau stop, tapi terus berlanjut. Nah, ini yang dinamakan daerah Pulau Balang, Desa Pantelango, Penajam Pasir Utara atau IKN menuju ke tol IKN. Nah, ini jembatannya teman-teman, kiri kanan nanti rencananya. Nah, ini yang konstruksinya luar biasa teman-teman. Sebentar lagi kita akan melewati jembatan aslinya yang cukup indah, non fenomenal kalau bisa dilihat karena konstruksi kabel-kabel raksasanya yang luar biasa dengan bentang tengah kedua terpanjang di Indonesia setelah jembatan Surabaya Madura. Jadi jembatan ini menggunakan konstruksi yang boleh dikatakan megah teman-teman, layak untuk swafoto, selfie atau lainnya ketika melintasi jembatan ini karena memang jembatan ini didesain untuk jangka panjang untuk akses menuju ibu kota negara Nusantara atau ibu IKN yang baru, yang saat ini pusat kantor otoritas sudah mulai ramai oleh pegawai-pegawai IKN yang nanti akan hilir mudik lewat jembatan ini. Salah satunya karena ada jalur udara juga yaitu Bandara VVVIP IKN, kemudian tol Balikpapan IKN melalui via Pulau Balang yang saat ini sedang progres. Ini saya ingin melihatkan kepada teman-teman di dalam video ini arah dari IKN, dari Pantelango tadi IKN menuju ke jembatan Pulau Balang sampai tol Balikpapan. Nah, ini aksesnya teman-teman tuh, Balikpapan. Ada gedung PIJ di bawah sini. Dan ini memang ada semacam portal karena jam 6 petang sudah ditutup kembali karena memang masih dalam proses pembangunan. Nah, ini ada Bapak penjaga. Nah, ini teman-teman itu ada nanti di bawah situ ada pusat kantor. Nah, ini jembatannya teman-teman. Sangat megah kan? Luar biasa. Ini jembatan ikonik yang ada di sini. Nah, ini teman-teman. Nah, ini Pulau Balang. Jembatan yang luar biasa. Megah sekali. Jembatan ibu kota Nusantara, kota baru, dengan 2 lajur kiri dan kanan. Jembatan ini memiliki bentang tengah yang sangat panjang, kedua terpanjang di Indonesia dengan kabel-kabel raksasanya, dengan sorot lampu ketika malam hari sangat indah teman-teman. Nah, inilah jembatan Pulau Balang teman-teman yang sudah dibuka untuk arus mudik dan arus balik saat ini. Nah, itu ada tulisannya info tol. Kita dilarang berhenti di sepanjang jembatan ini teman-teman karena memang cukup berbahaya. Ini sedikit hujan teman-teman. Nah, ini yang sempat saya sampaikan dalam video saya, bahwasannya di jembatan Pulau Balang ini akses tolnya tidak cor beton seperti tol umumnya yang ada di Indonesia, atau khususnya yang tol Samarinda Balikpapan yang menggunakan cor beton. Khusus di jembatan tol Pulau Balang yang menuju IKN ini full aspal. Nah, ini yang menarik teman-teman.
Ini yang menarik dari jembatan ini yaitu di aspal, jadi sangat mulus akselerasi dari kendaraan yang melintas. Dan inilah kelebihan tol Balikpapan IKN melalui jembatan via Pulau Balang ini. Kita bisa menyaksikan jalan tol yang sangat mulus, meskipun tadi ini setiap sambungannya terasa ya, karena memang kami menggunakan mobil kecil, jadi agak terasa sambungannya, tapi tidak masalah karena jembatannya memang mulus. Kiri kanannya teman-teman bisa dilihat sempat membelah-belah bukit ini, kalau bisa dilihat bersama ini teman-teman. Masih sepi karena murni ini untuk arus balik, jadi yang dari arah Balikpapan belum bisa lewat sini teman-teman, karena ini khusus untuk yang arus balik dari PPU atau IKN menuju Balikpapan. Di video saya sebelumnya itu yang dari Balikpapan menuju ke IKN atau Penajam Pasir Utara. Nah, ini gratis dari pemerintah selama arus balik dan arus mudik. Jadi saya harus mengucapkan terima kasih, membantu perjalanan kami dengan lancar melewati tol yang luar biasa. Nah, satu jembatan yang cukup fenomenal juga di antara tol Pulau Balang ini yaitu jembatan Dirgahayu. Jembatan ini juga megah teman-teman, dengan desain baja melengkungnya yang boleh dibilang luar biasa karena bajanya sangat besar nih teman-teman. Jembatan Dirgahayu panjangnya 347 meter, kurang dari setengah kilo memang di kilometer 4 ini, tapi konstruksinya luar biasa. Nah, ini yang menarik dari perjalanan kita ketika melalui tol Pulau Balang menuju Balikpapan pada siang hari ini. Itu betulnya saya lihat. Nah, jadi singkat cerita, pembangunan ini masih terus berlanjut, progresnya masih terjadi. Jadi teman-teman jangan ragu, kami warga Kalimantan Timur sangat terbantu dengan adanya Ibu Kota Negara Nusantara yang meningkatkan kualitas jalan dan jembatan di tempat kami, sekaligus akses-akses jadi mudah dan tersambung semua. Yang dulunya mungkin kami tidak sempat merasakan, dan sekarang sudah kami rasakan bagaimana menikmati jalan tol, kemudian akses-akses jalan yang lebar-lebar karena memang adanya atau hadirnya Ibu Kota Negara Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur seperti saat ini. Nah, ini teman-teman, pembangunan masih terus berlanjut. Kami di sini diminta 60 km per jam teman-teman, karena memang jembatan ini progresnya masih dalam progres pembangunan, dan ini hanya dibuka sementara sampai tanggal 8 April 2025. Kemudian para pekerja kembali datang ke Kalimantan Timur, ke IKN, dan melanjutkan pembangunan yang masih tersisa, khususnya untuk tol Balikpapan Pulau Balang nantinya. Dan kami diberi kesempatan untuk merasakan tol ini secara gratis saat ini di Pulau Balang ini. Nah, ini teman-teman. Oke ya, mungkin itu dulu video singkat dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya. Dadah.